sedang berada di desa Sindang Laut, Sindang Pancuran. Ini berada di Kecamatan Rumah Abang, Kabupaten Cirebon. Sungai Bitus Keramat merupakan sumber mata air ditemukan oleh Pangeran Setia Janda di masa pemerintah Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Dari 9 Maret akan mengajari salah satunya apa sih dari mata air. Alhamdulillah sekali, ini siswa yang paling diutamakan oleh sejarah di dalam sejarah Karomah Padukuhan Duku Awi Karomah Sindang Pancuran. Yang kami akan jawab, yang pertama kali ada zaman dahulu yang namanya Raja Pajajaran. Benar, Raja Pajajaran dari Jawa Barat. Batasannya antara Brebes sampai Merak, itu namanya Raja Pajajaran. Raja Pajajaran dari sekian istri, banyak istrinya, jangan diturut ya. Banyak Prabu Siliwangi itu Raja Pajajaran. Nah, Raja Pajajaran itu mempunyai anak 3 dari Nyi Subang Larang. Dari yang lain banyak, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Nah, ini ada 3 yang dari Subang Larang. Kami terangkan tentang sejarah putra dan putri Subang Larang dari Prabu Siliwangi, yaitu 1 adalah Walang Sungsang, itu anak dari Subang Larang. Yang kedua itu Rara Santang, kalau ada yang Kian Santang sekarang ini ada lihat nggak? Nah, yang ketiganya Kian Santang. Nah, itulah 8 Kian Santang itu Raja Prabu Siliwangi punya anak berapa tadi? 3. Pertama Walang Sungsang, Rara Santang, dan Kian Santang. Setelah itu dia agamanya bukan Islam, karena dalam pernikahannya dengan Nyi Subang Larang itu adalah santrinya Syekh Kuro Karawang. Karena waktu pernikahannya itu masuk Islam, tapi perilaku sholatnya belum diterapkan. Akhirnya dia masih ragu keislaman tentang putra dan putrinya itu. Datanglah untuk menemui Syekh Nurjati, Padukuhan Amparan Jati. Yang mendirikan Padukuhan Amparan Jati itu adalah Syekh Nurjati. Di mana tempatnya? Di Gunung Jati, Kampung Jati. Masuk Islamnya di sana. Syekh Nurjati, tiga anak itu biarpun Raja Pajajaran, tapi Islamnya di Syekh Nurjati di Gunung Jati, atau Padukuhan Amparan Jati Gunung Jati di Cirebon. Masuk Islamnya di Cirebon. 3. Bisa mengaji dan baca tulis Al-Quran dan hadis, disuruh syiar oleh gurunya atau Syekh Nurjati. Syekh Nurjati itu disuruh syiar seperti mondok di Al-Mar'ah. Nah, ada itu disuruh syiar Pajajaran, syiar Sedong lah, cara logika nama syiar Sedong. Ada juga syiar Pajajaran. Setelah syiar Pajajaran, bisa baca. Setelah itu barulah kalau di sana itu dari ke barat sampai Merak, sampai Labuan, sampai Brebes, itu hanya tabligh atau syiar. Tetapi kalau singgah di Sindang Pancuran itu adalah untuk mendirikan Padukuhan Amparan Jati kalau di Cirebon. Kalau di sini Padukuhan Duku Awi Karomah Sindang Pancuran. Padukuhan itu artinya kalau dulu sebelum ada pondok pesantren, adanya Padukuhan Amparan Jati. Di sini Padukuhan Duku Awi. Pondok pesantren kalau sekarang, kalau dulu sih Padukuhan. Gitu ya. Nah, setelah bisa baca tulis, akhirnya dia syiar dan mendirikan Padukuhan Duku Awi Karomah Sindang Pancuran. Nah, barulah kembali ke Nurjati. Akhirnya di sini menjadi padukuhan, izin bahwa saya pernah mendirikan padukuhan di Sindang Pancuran. Dibuatnya bukan dari bangunan apa-apa, makanya nggak ada patilasan, nggak ada tapaknya, dibikinnya dari bambu semua. Ari awi teh bambu, bahasa Sunda. Nah, gitu. Padukuhan Duku Awi Karomah Sindang Pancuran atau dijieuna ku bambu. Ada di Syekh Nurjati mau masjid megah, bangunan megah, bangunan ieu na makam megah, karena itu mah bener-bener dipelihara ari ieu patilasan. Nah, gitunya. Jadi setelah ngadamel padukuhan, barulah kembali ke Syekh Nurjati atau Gunung Jati. Lalu setelah kembali lagi didiami dengan keramat Padukuhan Duku Awi itu, ada salah satu syekh dari Cempa atau dari Cina, negara Cina, negara Cempa, namanya Syekh Nur Jamal. Wah,
adalah gitu. Syekh Nurjaman itu dari Cempa untuk membantu Islam yang ada di Jawa. Disitulah bergabung dengan yang namanya Walang Sungsang alias Pangeran Sapu Jagat, karena sudah mendirikan namanya Kiai Sapu Jagat, dibantu oleh Syekh Nurjaman dari Cempa. Dia bangsa jin pun ikut mengaji kepada Syekh Nurjaman, karena zaman dahulu belum banyak orang seperti sekarang. Dulu sih masih jarang orangnya. Nah, akhirnya ada datang lagi yang namanya Syekh Subakir dari Persia, Timur Tengah. Ditugaskan oleh Raja Muhammad Persia, Syekh Subakir itu untuk membantu Islam yang ada di Jawa sebelum para wali. Ini cerita sebelum para wali. Karena cerita Pangeran Sapu Jagat alias Kiai Sapu Jagat itu belum ada para wali. Mono rada tua, coba sejawa mah. Rada kolot tadi tenang. Nah, setelah itu Syekh Subakir ditugaskan oleh Raja Muhammad untuk membantu Islam yang ada di Jawa, karena diobok oleh orang-orang yang dari Hindu, Kristen, dan Buddha. Nah, disitulah dibantulah Islam yang ada di Jawa oleh Syekh Subakir, kalau dia tabligh dan memerangi untuk bangsa jin. Perang juga kalau ini sih Syekh Nurjaman nguruk ngaji atau bisa belajar ngaji ke Syekh Nurjaman. Kalau ini untuk memerangi bangsa jin yang mengganggu tentang Islam. Peranglah di sini untuk mengalahkan jin yang ada di Jawa. Siapa itu yang tidak hanya jin kalah bisa kalah di Sindang Panjang itu ada jin yang namanya Durga Kala, Arda Kala, dan Arta Kala, dan Arja Kala. Itu adalah jin yang ada di Pulau Jawa, menyeluruh menguasai Pulau Jawa. Setelah itu barulah namanya setelah itu baru aman, memerangi itu barulah kita lemah. Jadi pendiri utamanya Kiai Santang, Walang Sungsang, dan Rara Santang, dan Syekh Subakir dan Syekh Nurjaman. Itulah sejarahnya. Nah, setelah itu karena di padukuhan ini harus ada air, ya harus ada air. Di sini ada 7 titik sumur. Yang pertama adalah sumur Pamuruyan, ada di desa Sindang Laut tapi dekat Asem. Keduanya sumur Cigoek di tengah-tengah antara sumur Asem. Kedua itu sumur Cigoek, dan 3 sumur Tuan atau sumur Kedung atau sumur Bandung, dan yang ketiga sumur Cimalayan, kelima sumur Kadijayaan, dan ke-7 adalah sumur Cina. Itulah nama-nama sumur yang ada di padukuhan Duku Abi Karomah Sindang Panjuran. Nah, kalau dimitoskan tuh ya, ada 7 sumur itu yang berbeda. Cek bahasa Sunda lamun sumur Pamuyuran itu supaya muruy gitu nya. Kabeh cai di mana-mana. Sumur Bandung eta untuk karena alam meruntuhkan antara kedua laki-laki dan perempuan, sila asa di situ. Nah, terus ada sumur yang namanya sumur Cimalayan. Cimalayan itu ada asihan, ada 5 macam atau 4 macam. Itu ada anu lamun dimitoskeun. Yang pertama itu adalah untuk asihan, yang kedua untuk awet muda, yang ketiga itu adalah untuk supaya menjadi orang tua, dan sini adalah pengobatan, yang kelimanya itu adalah untuk pengobatan. Di antara 5 pancuran itu kalau dimitoskan itu masing-masing ada jobnya. Oh, ini buat ini gitu. Kalau dimitoskan. Tapi kalau ada yang sama. Nah, itulah sejarah Sindang Pancuran ringkasannya.